Islam datang dulu ya aneh, ya asing. Ketika Islam datang itu di Nabi Muhammad bawa syariat pertama, akan kembali aneh, akan kembali asing. Dan berbahagialah orang yang ngikutin yang aneh dan asing tadi. Itu kalau kita kembali ke Quran Sunnah itu karena banyak sekali syariat yang harus Iku syariat yang dibuat-buat. Padahal Islam sudah jadi. Bahkan kalau kita mengkaji di hadis langsung itu ada syarah di Abu Dawud itu, kalbi li sahibihi irqun. Apa itu ya? Hal-hal baru, muhdas. Bid'ah itu seperti rabies. Seekor anjing rabies masuk ke segerombolan anjing sehat, maka segerombolan anjing sehat tadi akan menjadi rabies semua. Jadi bid'ah itu menular sekali, dahsyat sekali tular ya. Wong ketoke apik, napa agama ketoke apik. Niku. Nah ini Bapak Ibu monggo, maka nek mau selamat monggo dibuka Quran dan hadis. Jangan hanya mengaku-ngaku. Buka aslinya, Qurannya, hadisnya dibuka. Hanya tadi ayat-ayat yang disampaikan oleh Kiai tadi diterjemahkan Nabi dengan indah. Ini diterjemahkan, ditafsirkan oleh Nabi dengan indah. Man fasarol Qur'an nabi ro'yihi falyatabawa maq'adahu minanna. Siapa yang menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri karena pandai bahasa Arab, falyatabawa maq'adahu minanar, maka tempat duduknya sudah disiapkan di neraka. Nah ini juga bukan sarah, bukan neraka ke orang. Ya. Ini hadis, di seluruh hadis banyak ini sangat sahih. Itu sebetulnya di bawahnya Islam mau pecah 73, 72 ke neraka, 1 ke surga. Yang mengikuti Nabi dan sahabat yang masuk surga. Nah bawahnya itu menjelaskan bid'ah itu ya, seperti anjing rabies masuk di anjing gerombolan yang anjing sehat. Satu rangkaian itu. Gitu. Ngaten Bapak Ibu, musuh-musuh Islam tadi pluralisme itu menerjemahkan agama dari, nanti dikaji nggih, Surat Baqarah 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wa nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun wala yahzan. Nah, jadi itu Yahudi, Nasrani, Sabiin itu yang mengikuti aturan-aturan dari dua agama itu. Pokoknya iman berbuat baik masuk surga. Itu dijelaskan Nabi itu asbabun nuzulnya apa. Ini kalau nerjemahkan Quran dengan karena pandai bahasa Arab ya. Ini pluralisme langsung diterjemahkan semua agama benar. Semua agama, semua orang masuk surga. Ini dalam wacana sosiologi
Pluralisme itu dalam wacana sosiologi, bukan teologi. Kalau teologi ya harus jelas. Agama saya benar karena didasari ini. Lalu inadina indaullahil Islam di mana? Kalau semua agama benar, semua orang masuk surga. Wa may yabtaghi ghairal islamatina fala yuqbal min. Dan seterusnya. Nah ini para bapak ibu, jadi menerjemahkan Quran hati-hati. Banyak sekali contoh. Dalam Baqarah 272 itu bagaimana? Kita hanya nolong ini pluralisme. Yang arti pluralisme ini menghargai kemanusiaan. Awal-awalnya Nabi itu hanya infak sedekah ke umat Islam. Lalu turun wahyu Baqarah 272. Ditegur Allah itu di hadis jelas sekali. Supaya sedekah, infak apa itu ya ke seluruh manusia. Tidak hanya ke golongannya sendiri. Makanya khairunas anfahum linnas. Orang iman yang terbaik yang banyak manfaatnya dengan manusia. Nah ini pluralisme dalam dunia. Dibedakan Surat Baqarah 62 dengan Surat Baqarah 272. Pluralisme dalam praktek itu di 272. Saling menghormati, saling menolong dalam kebaikan, kemaslahatan. Itu pluralisme dalam sosiologi. Saya kira kita harus tahu benar-benar tentang asbabun nuzul dan asbabul wurud. Saya tidak dari basic agama, tapi karena tekun ya iso. Agama gampang banget, gampang sekali, mudah sekali. Saya di Jember, di Jawa Timur, saya ini sekarang sedang keliling di kota-kota di Jatim sampai akhir sebelum 17 Agustus nanti. Ketika semakin banyak anak-anak menuntut orang tua ke pidana. Ya. Ini saya jelaskan di Quran dan hadis. Kenapa ada wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini. Setelah Allah kok kedua orang tua? Hak-hak orang tua itu apa? Tidak boleh dilarang. Anak nggak boleh ngelarang orang tua. Kalau mau sesuatu yang jelek dinasihati dengan indah. Tidak boleh merintah apalagi. Kalau mau merintah ya minta tolong yang indah. Tidak boleh membangunkan tidur. Apalagi njaluk duit. Sampai datang jauh-jauh membawa oleh-oleh. Ayah ibu kita tidur. Bawa oleh-oleh loh. Bangunkan ndak boleh. Apalagi mau minta sesuatu. Ini. Sampai lihat hadis itu. Yang orang tukang kayu miskin. Tertutup gua ketika ada badai dengan batu besar. Dia mengadu ke Allah. Ya Allah, saya cuma tukang kayu. Penghasilan saya sekecil. Tapi saya selalu pulang beli susu. Dan susu itu selalu saya berikan untuk kedua orang tua saya sebelum anak-anakku. Sering sekali tiap pulang orang tuaku sudah tidur. Anak-anak belum. Jadi anak-anaknya nangis pengen susu itu.
Si tukang kayu miskin tadi tetap bertahan. Nak, ndak boleh minum susu ini sebelum kakek nenek minum, nak. Tapi papa nggak berani bangunin kakek nenek. Sabar ya, nak. Sampai anaknya itu tertidur juga. Baru ayah ibunya bangun, baru dikasihkan susu. Kalau ini memang baik ya Allah, tolong bukakan batu ini ya Allah. Langsung seketika dibuka. Itu adalah iktibar bahwa kita tidak boleh membangunkan tidur orang tua. Bapak Ibu, monggo kita rasakan. Kok diem ya? Diem ini ngerasa gini. Ya. Saya sampai nangis loh. Nyampaikan ini saya sampai nangis. Karena saya sejak kecil pisah sama orang tua. Jadi PRT saya. Sejak umur 11 tahun saya udah pisah. Karena jadi pembantu rumah tangga. Supaya bisa sekolah SMP, SMA. Itulah bedanya orang tua. Lah kok dipidanakan? Hanya gara-gara memotong pohon di kebun yang diwariskan. Ini kasus terjadi di Jember. Terus kejadian lagi di Jombang. Memidanakan ayahnya. Kalau Jember midanakan ibunya. Polisi nggak bisa nolak karena memang pengaduan harus diterima. Jaksa nggak bisa tidak nuntut karena hukum memang seperti itu. Ini Bapak Ibu. Nah, inilah tugas ulama kita. Coba buka di Nasai. Ya, halaman hadisnya nggak tak beritahu ben, do digerebek. Ya, semua orang tidak boleh mencabut pemberian yang sudah diberikan pada orang lain, kecuali orang tua pada anaknya. Ya. Jangankan pemberian, warisan yang sudah diwariskan. Karena model warisan Indonesia kan orang tuanya isih urip nggo rebutan. Padahal nek warisan itu nek orang tua udah meninggal. Le, kowe tak nei sawah kae lho, sedak kuburan kae. Kok minggu main gitu. Minggu narkoba, cabut meneh karo. Ini tidak masalah. Apalagi cuma pemberian. Jadi kecuali orang tua kepada anaknya. Kalau selainnya itu enggak boleh nyabut pemberian. Tapi orang tua kepada anak boleh, tidak dosa. Kok gitu, kok dipidanakan? Makanya Pancasila ini harus membumi. Ya. Hukum-hukum Allah Rasul ini diakomodir oleh Pancasila dengan berketuhanan yang Maha Esa. Kalau polisinya nanti paham Quran hadis, jaksanya paham Quran hadis, balik ke. Ojo nduk, ojo li, balik iki bapak ibumu sing tok pidanake. Aku walaupun polisi, aku muslim. Aku iman aku rawani aku. Nah, gitu. Jadi ini ya yang memayungi hukum kita. Itu. Saya cuma seperti Pak Kasat Intel itu. Saya bukan akabri. Tapi saya juga bisa jenderal. Yang punya pangkat Allah kok. Pak Kasat Intel ragu-ragu arep dadi Kapolres, njaluk ke Gusti Allah. Yang punya pangkat derajat Gusti Allah. Itu. Saya asabri, asuransi abri. Yo pernah jadi mimpin Polres kok.
kota besar lagi. Nah ini Bapak Ibu, jadi yang punya pangkat derajat ya Allah, tidak usah kedap, ojo blereng, okay, karo sengeringe. Apalagi tasih dereng ngantuk. Nah itu. Jadi menafsirkan tadi jelas sudah, menafsirkan Quran itu ada dari Rasulullah. Makanya kita bisa ibadah itu ya dari Rasulullah, bukan dari kiai. Ibadah niku harus dari Allah dan Rasul. Solu kamaru aitumuni usolli. Maksud usolli fardul maghrib. Yang ketiga, nih udah mendekati akhir. Islam itu enggak penting macam-macam. Pokoknya la ilaha illallah wis cukup. Ini ada hadis dahsyat sekali. Ketika Rasulullah merenung-renung, siapa yang berkata la ilaha illallah dengan tulus, yakin, masuk surga. Dahsyat hadis itu. Abu Hurairah itu di hadis Muslim juz 1 halaman 133. Nah ini kita nai weruh titik. Sapa sing la ilaha illallah masuk surga. Langsung dengan kemelinti nggawa sepatune Nabi Abu Hurairah itu untuk meyakinkan umat. Nabi pas Nabi meleng langsung gowo. Woro-woro siapa yang la ilaha illallah masuk surga? La ilaha illallah masuk surga. Ketemu Umar. Umar bin Khattab tahu ya. Kowe ndadak nganggo sepatune Nabi ngopo? Bendo percaya. Apa ngomong apa? Sapa sing la ilaha illallah masuk surga. Ndak spontan, ndak apa dijotos dadan. Baina sadiyaya. Antara dua puting susu. Wah, maka jatuh ala listi, jatuh terduduk KO. Abu Hurairah itu sampai KO. TKO wong masih sadar. Langsung lari ke Nabi. Nangis sampai di Nabi, kenapa kamu nangis? Saya dijotos Umar Nabi. Jadi marah itu boleh asal karena Allah. Jotos. Kenapa? Tidak lama Umar datang. Kenapa? Apa yang mempengaruhi kamu Umar? Sampai kamu jotos Abu Hurairah. Nabi berkata, benar apa Nabi berkata la ilaha illallah masuk? Iya. Stop Nabi. Jangan lanjutkan hadis itu. Jangan siarkan lagi hadis itu. Saya takut umat ngelukru. Sekarang yang dikhawatirkan Umar terjadi. Tapi Nabi seketika itu, ya setuju. Hadis itu di stop. Disimpan, tidak disiarkan. Tapi sudah terlanjur ditulis. Nah sekarang beredar. Tidak tahu asbabul wurud. Tidak tahu kronologis hadis itu. Dicerna mentah-mentah, wis rasa sholat, rasa poso, rasa zakat. Pokoknya la ilaha illallah. Itu masalahnya. Jadi gangguan dari luar, globalisasi, pluralisme, sekularisasi, liberalisasi, neokomunis, ya.
Ada yang pengen hidup-hidupkan komunis lagi. Komunis itu bukan masalah politik, masalah tauhid. Tidak cocok dengan Pancasila. Tidak cocok dengan la ilaha illallah tadi. Jadi serangan dari luar seperti itu, serangan dari dalam seperti ini. Jadi paham-paham melemahkan Quran hadis. Meninggalkan Quran hadis itu semakin dahsyat. Qalilan ma yu'minun. Memang mengikuti Quran hadis itu tidak bisa banyak. Harus qalilan. Mengikuti Quran hadis itu ya harus dirintangi. Tengok aja golek dirintangi. Buka hadis Bukhari, blais lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma jita bihi ila udhiya. Muhammad yang aku umur panjang, pendeta Kristen ini. Nabi Muhammad pertama dapat wahyu. Muhammad yang aku umur panjang, aku iso menyaksikan ketika kamu diusir dari negeri. Nabi Muhammad kaget, nopo kula niki kan dipuji-puji bangsa Mekah to, paman pandetanya itu paman. Mosok mau ngusir kula to paman? Iya. Tidak ada seorang pun yang membawa kebenaran yang seperti kau bawa. Ilang dia kecuali dimusuhi. Kan jelas. Ini ampun golek musuh. Bali-bali la ilaha illallah ora iso, ora oleh. Bapake dipeksa-peksa, mbokne diunek-unekke lah. Sampeyan iki golek molo niku. Dadi sing sae. Ku angfusakum wa ahlikum naro niku angfusakum dhisik. Awake dhewe ditata. Nek wis kuat baru ke yang lain. Mengerti titik terus titik dikekek wong entek. Gitu. Jadi carane sing Harun Rasyid lak malih niki. Mimpi seluruh giginya tanggal kecuali gigi taring satu. Semua nujum dipanggil. Nujum 1 sampai 4 jawabannya vulgar. Wah, sederek sampean ajeng mati kabeh raja sing tasih urip namung jenengan pateni nujum. Nujum yang kelima cerdas, kok dipateni kabeh nujume ya. Langsung, apa arti impiku? Gusti Allah mau paring panjenengan umur panjang, raja. Saking panjange sederek jenengan mboten saged nututi. Padha to? Artine padha. Ning entuk rumah. Nujume wae dihadiahi rumah. Dihadiahi pangkat. Nah, jenengan nggih menyampaikan kebenaran nggih ngoten niku. Harus pakai strategi. Harus pinter-pinter. Saya dilapori Kapolda itu ya gitu. Mangke pulang ke Bluro, pulang ke Purwokerto, cerita wis la ilaha illallah tahlilan ra oleh. Ya sira. Lah sampean nggih bengep-bengep mangke. Gitu. Sing dengan wajadilum bil ihsan tadi. Makanya amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu ma'ruf dengan strategi. Kata Ali, pakai manajemen, pakai kearifan. Al-haqqu bila nidom yughlabul bati binidom. Kebenaran tanpa manajemen, tanpa strategi akan dikalahkan kebatilan yang dengan manajemen dan strategi. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian baca Baqarah Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna mi rasulin ila bilisani qaumihi liyubayyinalah. Ya. Saya tidak mengutus rasul kecuali dengan bahasa kaumnya supaya mereka
tidak kaget, jelas. Ini maksudnya pakai strategi. Bahasa itu bukan bahasa verbal saja Bapak Ibu, tapi juga bahasa nonverbal. Bahasa budaya, bahasa tradisi, ini diperhatikan untuk menyampaikan kebenaran secara bertahap. Karena fayudhilullahu mayasa wa yahdi mayasa wa huwal azizul hakim. Itu di Ibrahim ayat 4. Dari di situ nanti tetap disaring mana yang tersesat, mana yang mendapat hidayah. Itu tentang la ilaha illallah tadi, Nabi sudah setuju, hadis tadi disimpan. Terus tidak lama ada kasus Alqomah. Alqomah itu yang terkenal, yang mati mau dibakar. Pernah dengar ya? Mudah-mudahan sampun dikaji. Alqomah itu siapa? Ahli sholat, ahli sodakoh, ahli zakat, ahli puasa. Tapi dia mementingkan istrinya sampai kedua orang tuanya tidak diupeni. Padahal orang tuanya membutuhkan. Itu di Zawazir juz 2 halaman 399. Alqomah mau wafat tapi enggak bisa dituntun la ilaha illallah. Ini nek jagake la ilaha illallah itu nanti dituntun, padahal ini ahli ibadah. Alqomah ini sampai ke Nabi Alqomah mau wafat sudah seminggu, tidak bisa wafat, dituntun la ilaha illallah sulit. Panggil kedua orang tuanya, dipanggil, ditanya, kenapa Alqomah seperti itu? Dijawab, dia lebih mementingkan istrinya Nabi. Sampai kami diterlantarkan. Saya enggak ridho Nabi. Kalau kamu enggak ridho, Alqomah enggak meninggal. Gimana? Biarin Nabi. Biar dia rasain dia. Biar sekarat lama dia Nabi. Nah disitulah Nabi berkata, ya Bilal, kumpulkan kayu bakar, akan saya bakar Alqomah. Lah ibunya langsung serentak, tidak tega. Nabi jangan Nabi. Bagi orang penentang Islam ini Nabi kok kejam. Padahal enggak. Ini hanya trik-trik Nabi nyadarkan orang tua Alqomah supaya memaafkan kesalahan anaknya. Setelah anak orang tuanya ridho, Nabi ngutus sahabat datang ke rumah Alqomah. Baru sampai di pintu sudah dengar Alqomah la ilaha illallah, wafat. Di situ rentetan hadis itu panjang. Nabi ikut nguburkan, ikut sholatkan, dan di atas kubur Nabi khutbah nasihat pemakaman itu. Mengingatkan ya ma'syarul insan, pada manusia malah, supaya tidak menterlantarkan kedua orang tua.